Silakan di-unmute. Bisa? Ibu Nana, bagaimana? Tidak bisa? Kesulitan ya. Baik, kalau begitu saya lari ke Tangsel. Tadi saya melihat di situ ada Pak Fatur. Pak Fatur, bisa di-unmute lalu berikan semangat yang luar biasa. Bisa juga harus dari pasaran. Bisa? Ya, bisa. Oke, silahkan. Berikan yang terbaik. Salam teman-teman yang hebat dan super. Semangat-semangat, sukacita-sukacita. Mantap, luar biasa. Wuhu. Baik, tampaknya Pak Willy sudah bisa ya. Saya persilakan Pak Willy memberikan semangatnya. Oke, kita selalu semangat, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yes, amin. Luar biasa. Bu Nana, apakah sudah bisa? Bu Nana, apakah sudah bisa? Oke, udah bisa. Oke, berikan yang terbaik. Oke. Shalom teman-teman semua. Shalom. Semangat, sukacita, sukacita. Waduh, luar biasa. Semangatnya 3 kali. Baik. Oke, sebelum kita memulai dengan Pastor Andreas, seperti biasa, mari kita memuji Tuhan. Dan saya persilakan Saudara Louis dan Yane untuk memimpin kita. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai penyembahan kita. Kita buka hati kita bersama-sama, kita akan menyembah Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dari awal kita akan nyanyikan betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya
berpuja, tak tergoyahkan, kau tetap Allahku sembah, sembah Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berpuja, tak bergoyahkan, Kau tetap Allah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berpuja, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita sembah. Mari saudara-saudara kita sembah Dia, Dia Allah yang besar. Oh, Haleluya. Oh, Terima kasih ya Tuhan, besar Yesus, biarlah ya warala wase, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Allah yang maha tinggi Tuhan, layak disembah Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan sampai selamanya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai pada saat ini Kau pimpin hidup kami. Kau beri kami lagi waktu Tuhan untuk mendengar Tuhan pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah secara online tadi dan kemarin Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau kami masih diberi kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, biar Engkau yang turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan atas setiap kami. Engkau yang pimpin Tuhan acara ini dari awal sampai akhir. Biar ini berguna bagi pembentukan iman kami masing-masing di tengah masa yang sukar seperti ini Tuhan. Kau urapi Pak Andreas, Kau urapi semua Tuhan yang melayani pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ke acara kami pada malam hari ini. Ya, amin. Amin. Oke, silakan Pastor Andreas untuk memulai. Selamat malam, saudara seiman di Bogor yang saya kasihi dan teman-teman yang lain. Ya, dan kita ketemu lagi. Saya tidak menyangka bahwa di masa pandemi ini tambah kita sering ketemu, lebih sering ketemu. Ya, jadi ya walaupun berjauhan, tapi saya tidak menyangka bahwa kita sering ketemu begini. Ya. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan sarana untuk supaya kita ketemu. Nah, saya diberikan topik untuk sharing karena ini sifatnya lebih rileks, namanya dikasih nama living room, di mana kita bisa kongko-kongko, ya, dan bersama dengan teman-teman semuanya. Ya, saya tidak menyiapkan PowerPoint, tetapi saya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan pada saudara dengan merenungkan melayani di saat pandemi. Melayani di saat pandemi. Nah, kita semuanya, gereja Tuhan, harus mengevaluasi pelayanan kita. Semuanya. Apakah pelayanan di gereja itu sebagai gereja Tuhan itu sudah efektif atau tidak? Justru di masa krisis seperti ini kita harus mengevaluasinya. Ya. Dan pada waktu semua kita mengevaluasi, terutama gereja di Surabaya juga, ya, pikiran saya itu kembali kepada gereja mula-mula. Sebetulnya gereja mula-mula itu lahir di saat krisis, berkembang di saat krisis, dan bertambah besar di saat krisis. Hebat itu. Sebetulnya gereja Tuhan itu justru crisis proof. Seharusnya begitu. Tetapi seringkali hari-hari ini memang banyak gereja yang berdampak juga kena krisis ini, kena dampaknya juga. Dan itu yang membuat kita itu harus mengevaluasi pelayanan kita. Pelayanan kita itu harus terevaluasi. Ya. Pemikiran yang lain adalah setiap anggota jemaat itu seharusnya melayani. Karena dengan melayani kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Orang yang tidak melayani, pertumbuhan rohaninya itu sangat pelan sekali. Jadi justru kita melayani. Kenapa kita melayani? Karena setiap kita itu punya gift, punya karunia, punya talenta diberikan Tuhan untuk bisa memberkati orang lain, terutama di lingkup kumpulan orang percaya. Ya. Dan sekali lagi, saya tidak memikirkan cara yang canggih untuk melayani di saat pandemi, tapi justru saya melihat kembali pelayanan pada saat gereja mula-mula itu bagaimana. Karena pelayanan murid-murid Kristus di zaman gereja mula-mula, ya, itu pelayanannya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Ya, beberapa filosofi tentang pelayanan. Semoga pemikiran ini bisa menjadi berkat bagi saudara semuanya. Ya. Yang pertama, sebetulnya kita lihat dasar dari pelayanan kita itu sebetulnya itu pembentukan karakter kita. Pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan karakter kita. Justru kalau kita tidak imbangi dengan karakter kita, maka satu kali pelayanan bisa ambrol. Kadang-kadang ada banyak orang melayani karena karisma, ya. Tetapi kalau
tidak hati-hati, karisma itu kalau tidak didukung dengan karakter, maka pelayanan itu bisa tumbang. Ada pepatah mengatakan karisma can bring us to the top, but character make us remain at the top. Karisma bisa melambungkan kita sampai ke top, posisi di atas, tetapi kalau tidak ditunjang dengan karakter, bisa nunjem. Hanya karakter yang bisa membuat kita tetap di atas. Karakter itu penting. Ada pepatah mengatakan, the life of the messenger has to become the message itself. Artinya, hidup dari pemberita Injil itu harus menjadi berita itu sendiri. Ya, kita memberitakan Injil, ya. Tetapi kalau tidak didukung dengan kualitas atau gaya hidup dari karakter kita itu, maka satu kali orang akhirnya itu sifat kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi karakter itu penting. Apakah kita orang baik? Itu pertanyaan yang simpel. Apakah menurut orang lain itu kita, kalau kita menganggap diri kita selalu baik, tapi apakah kita menjadi suami yang baik? Apakah kita menjadi istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, pekerja yang baik? Itu satu pertanyaan yang very simple. Ya. Kalau orang-orang di sekitar kita itu bisa mengatakan kita ini orang baik, itu satu modal dalam melayani yang luar biasa. Ya. Jadi Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, sebetulnya kita nggak usah baca semuanya ya, tetapi kita lihat hendaklah perbuatan baikmu itu nyata di depan semua orang supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi itu karakter berbicara soal itu, that's the foundation of the ministry. Jadi bukan hanya cuman pelayanan bukan untuk menyenangkan diri kita, pelayanan bukan untuk aktualisasi diri kita, menyombongkan diri kita betapa kita ini luar biasa, tidak. Tetapi pelayanan itu dasarnya yang solid adalah karakter kita. Jadi itu very biblical ministry. Dan kalau pelayanan didasari oleh karakter kita dan karakter kita menunjang pelayanan kita, maka pelayanan itu bisa langgeng. Mau saat krisis atau tidak krisis, maka pelayanan kita akan tetap memberkati banyak orang. Yang kedua, ya, motif yang paling dasar dalam pelayanan, ya, motifnya itu adalah kasih. Tulis saja 1 Korintus 13, itu paragraf tentang kasih. Jadi bukan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan lain sebagainya. Jadi motifnya itu motif ini penting, karena pelayanan itu bukan waktu singkat, tapi pelayanan itu waktu yang lama. Bukan lari 100 meter, tapi lari maraton. Satu kali kalau motif kita tidak benar, maka it will show us up. Itu akan kelihatan motif kita itu. Kalau kita melayani karena uang, satu kali akan tercium juga. Kita harus membersihkan hati kita benar-benar dan betul-betul karena kasih. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya, ya memang sebelum saya punya anak itu, pada waktu anak pertama, ya, itu Tuhan mengajar tentang pentingnya motif. Pada waktu itu istri saya lagi mengandung, itu tahun 1993. Ya, dan anak kami yang pertama yang bernama Kevin itu, kita lagi cari nama nih. Namanya siapa ya? Wah, kasih nama susah banget ini. Ya, waktu itu saya pelayanan di kota Medan, MBC Medan, dan Tuhan mengajar bahwa sebelum kamu melayani, kamu harus cari motif yang paling murni, paling bersih. Ya. Semua itu ada motifnya. Apa yang kita lakukan, action kita itu ada, belakangnya pasti ada motifnya. Nah, motif itu yang Tuhan lihat itu. Nah, kita, misalkan orang menikah, karena wajah itu ada. Lihat wajahnya, itu motifnya itu. Ada orang menikah karena harta, itu ya ada.
Ada orang menikah karena kepepet, itu ya ada. Ya kan, macam-macam kan. Ada orang menikah karena, ya itu, ya makanya saya selalu katakan pada anak-anak muda, ya motif itu penting gitu. Ya tergantung pancingannya. Gitu. Kalau kamu cari cowok yang ya cari senang dengan cowok yang berharta, ya, wah nanti kalau ada cowok lain yang hartanya lebih banyak, jadi wah hatinya langsung berubah. Ada jenis-jenis pria yang tertarik dengan rok mini, tuh. Ya kan? Tapi kalau kita mancing pria dengan rok mini, jangan salahkan pria tersebut nanti kalau sudah menikah tertarik dengan wanita yang roknya lebih mini lagi. Aduh, ya tergantung daripada motifnya itu. It will shows up, akan kelihatan. Saudara, saya melayani sebagai gembala 29 tahun, dan tahun depan merupakan tahun ke-30. Dan di sini ada Pak Yamin, ya. Pak Yamin saya juga minta bergabung, ya, dan dia adalah seorang businessman dari MBC Surabaya yang teman dari SMA saya. Gitu. Dia adalah orang yang menjadi bendahara Majelis Pusat selama 17 tahun. Setelah itu dia membantu mengawasi keuangan gereja MBC Surabaya supaya ada integritasnya, gitu. Dan saya bersama Pak Yamin membuat satu komitmen untuk supaya kita ini bersih dalam keuangan. Jadi saya berkata orang akan bergabung dengan satu gereja nantinya itu bukan melihat macam-macamnya, karisma pendetanya, bagaimana keuangannya. Karena hari-hari ini ya banyak gereja bermasalah karena salah dalam penggunaan keuangan. Itu ya itu, dan kemudian kita membuat satu komitmen untuk supaya hidup dalam integritas keuangan. Itu Pak Yamin membantu saya untuk mengawasi keuangan gereja dan lain sebagainya. Ya, kelihatannya kecil, tetapi akhirnya MBC Surabaya dikenal dengan satu gereja yang bersih keuangannya. Itu. Jadi motif itu dijaga karena dalam tahun-tahun ke depan itu yang akan muncul. Dan motif yang paling baik adalah kasih. Kasih itu penting untuk dijaga. Ya. Terus kemudian yang akan mengembangkan pelayanan itu apa? Yang membuat pelayanan berkembang, nomor 3 ya. Jadi yang membuat perkembangan dalam pelayanan, yaitu apa? Yaitu sacrifice. Jadi satu fondasinya karakter, motifnya kasih, dan yang mengembangkan pelayanan itu justru adalah pengorbanan dari waktu ke waktu. Pada waktu kita sudah tidak lagi mau berkorban dalam pelayanan kita, maka pertumbuhan itu berhenti. Pelayanan itu tidak ada artinya apa-apa dan tidak membuahkan apa-apa. Dan pengorbanan ini adalah hal yang membuat kita mungkin sakit ya, tetapi no pain no gain. Kalau tidak sakit nggak ada keuntungan ya, perkembangan itu. Dan itu yang saya filosofi yang saya pegang bertahun-tahun ya. Dan kalau misalkan kita itu merasa bahwa kita ini kok rasanya itu nggak semangat lagi gitu. Cek coba, kapan terakhir saudara berkorban? Kemungkinan saudara sudah lama tidak berkorban. Coba berkorban. Bukan hanya uang, tetapi waktu untuk teman, ya, menelpon orang, WA, mengatakan kata-kata yang positif kepada sahabat kita. Jadi, do some sacrificial ministry to others. Nanti hati saudara akan berkobar kembali. Kalau zaman perjanjian lama, kalau tidak ada korban ya di atas altar, tidak ada api turun dari langit. Pada waktu kita berkorban,
api turun dari langit. Ya. Jadi itu. Satu kali waktu kita merintis MDC Surabaya, gereja kami masih kecil pada waktu itu, ya, dan saya ditelepon sama anak kecil usia 9 tahun. Jemaat kami masih berapa? 200-an lah, 200 orang. Dan jam 9 malam, Om sini dong. Loh, saya langsung tahu karena jemaat masih kecil ya, saya tahu suaranya siapa ini. Anak-anak yang saya kenal. Loh kenapa Kak Om Sin disuruh ke sana? Ya Om, besok ulangan matematika. Nah saudara ya, jadi pendeta itu ya jangan bodoh-bodoh amat ya, karena siapa tahu ada jemaat yang minta les matematika. Ya kan? Nah, saya tanya, loh Mama mana? Mama sudah seminggu nggak pulang. Loh, lah Papa mana? Papa udah 3 hari tidak pulang cari Mama. Lah. Maka keluarlah pendeta di tengah kegelapan malam memberikan les matematika. Nah, itu saudara gimana? Ya, jadi itu, ya. Dan pada waktu saya sampai di sana, sebetulnya saya tidak memberi les matematika karena anak ini menangis di dada saya. Saya rangkul. Mungkin kecapean akhirnya dia tertidur di dada saya. Umurnya masih 9 tahun. Ya, dan dia membutuhkan pengayoman dari orang tuanya kacau. Saya pun dan capek. Hari itu saya lelah sekali. Pendeta juga manusia dan perlu istirahat. Tapi kalau ada begitu itu saya sudah nggak bisa. Saya datang dan akhirnya singkat cerita orang tuanya terima Tuhan Yesus dan keduanya saya baptis dan bergereja di tempat saya melayani. Saudara, di mana ada pengorbanan di situ ada mujizat. Jam 3 pagi saya ditelepon suami istri tengkar. Mau cerai. Waduh ini. Jam 3 pagi itu orang enak-enaknya tidur jam 3 pagi. Saya pergi ke rumah orang tersebut, jemaat, jam 3 pagi. Saya layani, kenapa begini, kenapa begitu. 1 jam pertama masih mereka geger semua. Jam kedua giliran saya yang bicara, sampai mereka nangis, sampai mereka mau mengakui kesalahan mereka, rangkul-rangkulan gitu, dan wah sudah sampai yang tadinya geger bisa bermesraan. Jam 5 pagi saya pulang. Badan capek. Cuman mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa akhirnya. Dan besok paginya saya di gereja, di kantor ngantuk. Ya, si suami datang ke kantor. Ngapain? Pokoknya saya kepingin dekat sama Pak Andreas. Oh ya sudah. Saya bilang, saya ini mau pergi mau potong rambut. Saya mau ikut. Loh kamu mau ikut sungguhan? Ya, ikut potong rambut. Ya, potong rambut. Di mall. Ya, di mall. Potong rambut. Setelah potong rambut, ya, dia kasih jam arloji. Aduh, kasih arloji. Aku bilang, aku enggak perlu. Aku ini mau melayani sungguh-sungguh. Yang penting kamu itu rukun sama istri. Jangan, enggak, pokoknya ini aku sudah berterima kasih karena Pak Andreas sudah berkorban begini-begini, kasih arloji. Ya, arloji. Dan itu bertiba sudah puluhan tahun. Itu. Saya bercanda sama istri saya, ini arlojinya bagus, tapi kok saya sudah bosen ya. Saya ngomong sama istri saya, kapan tengkar lagi ya? Enggak, ini cuma guyon aja. Tetapi yang penting ya kita tahu bahwa pengorbanan itu membuahkan hal yang luar biasa. Ya. Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami. Kalau enggak mau berkorban pasti geger. Pelayanan itu kalau dijadikan aktualisasi diri mati sudah. Ya, dasarnya pengorbanan. Dan itu pelayanan akan bertumbuh. Ya, pengorbanan. Dan hari ini setelah Zoom meeting ini, kami akan berdoa di staf Surabaya, semuanya berdoa. Sudah banyak orang susah dan kita akan doakan.
ya doakan. Saya pergi ke gereja, jadi bukan melalui Zoom, doa melalui Zoom, tapi kita akan berdoa. Ya tentunya distancing karena ruang kebaktian cukup besar. Semua staf akan berdoa sampai jam 11 malam nanti. Berkorban, tidak masalah. Didoakan sungguh-sungguh. Kalau nggak ada begitu ya nggak ada mujizat. Di mana tempat itu berkorban, di situ ada mujizat. Ya, yang keempat sekarang, otoritas dari pelayanan itu, pelayanan kita akan semakin efektif kalau ada penundukan diri. Jadi, sebetulnya semua ini ada ayatnya, saya tanya ya. Tadi karakter, dasar pelayan karakter itu tulis saja Matius 5 ayat 16 ya. Terus kemudian motif dari pelayanan itu kasih itu dari 1 Korintus 13, pengorbanan itu ya, itu Matius 5 ayat 41, Matius 5 ayat 41, di mana kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, kita berkorban lebih lagi, kita jalan 2 mil. Dan yang keempat, itu penundukan diri. Itu membuat pelayanan kita itu efektif. Ya, pelayanan submission itu penting. Di dalam jemaat perjanjian baru, yang jemaat mula-mula maksud saya, ada seorang yang bernama Barnabas. Itu hebat, orang hebat itu. Dan dia dan Rasul Paulus pergi ke Antiokhia, dan pertama kali di Antiokhia murid-murid itu disebut Kristen, itu bukan pada waktu ada Rasul Petrus, tapi justru ada orang yang namanya Barnabas. Dan kalau kita selidiki nanti kita belajar tentang seorang yang bernama Barnabas. Luar biasa itu. Dan nama Barnabas itu pertama kali ya muncul di Kisah Rasul pasal yang keempat. Ya, itu ayat 36 dan 37 itu, Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37 itu. Dan pertama kali Barnabas itu dikatakan dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kenapa kok firman Tuhan itu menunjukkan Barnabas itu meletakkan uang penjualan ladangnya itu di depan kaki rasul-rasul? Itu tanda submission, tanda penundukan diri. Barnabas orangnya lebih kaya tentunya dari rasul-rasul yang notabene mereka ini nelayan. Barnabas lebih kaya mungkin dari sosial ekonominya, tapi masih mau mempercayakan dan menundukkan diri kepada kepemimpinan rasul-rasul. Dan akibatnya dia dipakai Tuhan sebagai orang yang luar biasa dalam gereja mula-mula. Ya, penundukan diri penting. Nah, penundukan diri sudah dibahas beberapa minggu yang lalu, ya penting kan, submission itu. Nah, yang kelima sekarang, tujuan akhir dari pelayanan itu apa sih? Kenapa kita melayani? Tujuan akhir dari pelayanan bukan untuk mengembangkan gereja, bukan membuat supaya kita ini lebih terkenal, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita melayani ini supaya we can give something to the Lord. Kita bisa membawa sesuatu, mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan purpose ini penting. Kalau tujuannya ini keliru, berakhir dengan diri kita sendiri, maka pelayanan itu bisa sangat membingungkan dan justru membuat kekacauan justru. Ya. Tujuannya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan diri kita yang dipuji. Dan yang terakhir, yang keenam, kuasa dalam pelayanan itu tidak lain dengan itu kuasa Roh Kudus. Kuasa dalam pelayanan. Saudara, bukan kekuatan karisma seseorang. Bukan itu. The power of the Holy Spirit, the power of the ministry is the Holy Spirit himself.
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, you shall receive power when the Holy Ghost fall upon you, and you shall be my witness. Yang engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan selanjutnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Pada waktu Pak Yeremia meninggal, saudara, dia adalah orang yang hebat, saudara. Ya. Dia adalah pengkhotbah yang luar biasa, penginjil yang luar biasa, penulis lagu. Lagunya Pak Yeremia itu banyak, dia menulis lagu. Dia pemusik. Dia bisa main bass gitar, dia bisa main rhythm, dia main keyboard, dia bisa main saxophone, dan pemusik yang luar biasa. All round. Orang ini yang hebat ini meninggal dipanggil Tuhan. Saya nggak bisa main musik. Saya cuma bisa main gitar, tapi cukup untuk ngamen saja. Ngiringi di cell group bisa. Dan saya stres ditinggal. Saya nggak bisa melanjutkan sekolah Alkitab saya, tapi guru saya yang nama Pak Stanley Heath, ya Pak Stanley Heath, profesor dari Amerika, dia mengatakan, Andreas, Pak Yeremia mempunyai banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman dari kamu. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam Pak Yeremia tidak lebih tua dibandingkan Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Itu kayak air yang segar. The same Holy Spirit, the same anointing from the Holy Spirit. Saya ngomong, jemaat ini mau jadi berapapun saya akan layani. With the help from the Holy Spirit. Itu sungguh-sungguh, saya maksud itu. Gereja merosot dari 400 ke 350, 350 ke 300. Merosot terus setelah dibangun. But I believe the power of the Holy Spirit. Pak Yeremia meninggal tahun 1993. Ya. Dan tahun Januari, 1 bulan setelah beliau meninggal, kita mengadakan doa malam. Mendadak itu Roh Kudus itu bisa ngomong sama saya bahwa orang di depan kamu itu akan punya showroom mobil yang terbesar di Surabaya. Wah, Roh Kudus yang ngomong. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, ya kalau ngomong sih gampang, tapi kalau salah saya bisa digebukin orang. Padahal showroomnya baru kontrak. Dia survive dengan depot makanan. Dia baru belajar jual beli mobil. Kok Tuhan bilang showroomnya itu akan jadi showroom yang terbesar di Surabaya? Aduh, Tuhan, yang lain aja Tuhan ini, aduh, kalau ngomong begini. Tapi Roh Kudus dorong, saya belajar untuk taat. Saya katakan pada malam, itu Januari 1994, 1 bulan setelah Pak Yeremia meninggal. Saya katakan, saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tolong diuji. Saya pada waktu itu masih belajar, ya kalau salah, dimaafkan. Tapi saya mau sampaikan, bahwa showroom nanti akan menjadi showroom yang paling besar di Surabaya. Mereka nangis, suami istri nangis. Nggak tahu nangis kenapa. Mungkin nangisnya, mungkin mereka nggak pernah menyangka bahwa seperti itu. Waktu berjalan. Singkat cerita, 10 tahun. 1994, 10 tahun berapa? 2004. Mereka mempunyai showroom dengan penjualan mobil yang terbanyak di Surabaya. Bahkan pernah mendapat penghargaan, ya, menjadi showroom yang paling banyak menjual mobil, ya, minimal 50 mobil setiap bulannya. Dan prestasi mereka yang paling tinggi 100 mobil per bulan mereka bisa jual. Saya nggak tahu. But the Holy Spirit, Roh Kudus semua. Dan orang itu yang mendukung perkembangan gereja juga. The power of the ministry must be the Holy Spirit. Bukan karisma seseorang. Kita andalkan Roh Kudus. Nah, kalau ini demikian nih semuanya, ya, saya percaya bahwa krisis manapun tidak akan mengurangi pelayanan. Sampai sekarang hari ini saya tidak pernah nganggur. Saya selalu
melayani. Saya telepon jemaat, saya doa untuk jemaat. Apapun yang saya lakukan terus. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati pelayanan yang demikian. Amin, saudara. Oke, saya tutup sampai di sini. Nanti kita tanya jawab ya. Saya harap, dan saya ulangi lagi, ya. Fondasi pelayanan itu apa? Karakter kita. Matius 5:16 itu. Dan motif pelayanan kita adalah kasih. Bukan aktualisasi diri, bukan. Kita sayang. Saya ngomong sama seluruh pastoral, kalau mau khotbah, itu pastikan bahwa kamu khotbah bukan supaya dikagumi khotbahmu, tapi kamu khotbah karena kamu sayang sama jemaat. 1 Korintus 13 itu dicoba dibaca, ya. Dan ministry itu akan berkembang kalau ada pengorbanan. Matius 5 ayat 41. Dan pelayanan itu akan semakin efektif kalau ada penundukan diri, submission. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 37. Seperti Barnabas yang submit kepada rasul-rasul, yang notabene mereka adalah orang yang lebih sederhana. Tujuan akhir dari pelayanan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Bagi dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Kuasa dari pelayanan, the power of the ministry is the Holy Spirit himself. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, biarlah ini menjadi ya berkat bagi setiap saudara. Ya, silakan tanya jawab. Oke, thank you Pastor Andreas. Tadi sudah langsung dirangkumkan, jadi saya nggak perlu ngerangkumin lagi. Untuk teman-teman, kita punya waktu sampai 8.15, ada 25 menit. Kita bisa tanya jawab tentang 6 poin yang tadi diberikan. Bisa mengetik di kolom chat setiap pertanyaan atau raise hand untuk saya unmute dan langsung tanya kepada Pastor Ya, An. kita juga Pak Pastor Petrus Nawami sedang join dengan kita, saya kira. Ya, barusan WA saya dan beliau siap juga untuk menjawab pertanyaan. Beliau adalah Ketua Sinode GKBB, seluruh GKBB. Saya submit kepada dia. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, beliau pasti akan mau membantu menjawab pertanyaan. Silakan. Siap. Sudah dijadikan co-host, langsung bisa nanti unmute sendiri jika mau menjawab pertanyaan. Oke, ada pertanyaan yang masuk kah? Langsung diketik di kolom chat atau bisa raise hand, ngomong langsung kepada pastor yang ada di Zoom kita pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ya, 6 poin ini. Kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Walaupun di masa pandemi ternyata nggak diem, malahan lebih sibuk mungkin. Karena gitu ya Pastor Andreas, malahan lebih sibuk ya. Iya. Karena kita semua nggak ada yang belum pernah mengalami masa pandemi ini ya. Iya, lockdown itu bukan sama dengan holiday, bukan. Oke. Lockdown itu kita berpikir supaya bisa bagaimana kita melayani lebih efektif lagi. Amin. Oke, pertanyaan sudah masuk. Langsung saya bacakan. Sesuai dengan tema webinar malam hari ini, diperlengkapi untuk melayani. Penjelasan Pak Andreas mengenai fondasi karakter memang sangat benar. Pertanyaannya, apakah orang yang memiliki kerinduan untuk melayani, namun masih jatuh bangun dalam hal karakter, misal emosi, pemarah, atau suka bertengkar, tidak bisa menjaga mulut, lebih baik diizinkan melayani dengan harapan bisa berubah, atau kita tunggu sampai orang tersebut berubah, baru bisa dipercayakan pelayanan supaya tidak menjadi batu sandungan? Gampang sih itu. Kalau kita nunggu kita sempurna dulu baru melayani, kita tidak akan pernah melayani. Justru kita melayani itu justru membuat kita sadar kita tidak sembrono dengan attitude kita. Gitu. Karena kita sudah berani melayani. Jadi kita melayani justru mengingatkan kita justru. Ya.
kamu jangan begitu dong kalau ngomong sama istri, kasar banget gitu. Ya, namanya wanita kan perasaannya halus, kan istri itu kan makhluk halus. Gitu. Ya, jadi ngomongnya yang halus-halus gitu. Tapi pada waktu itu kalau kita mau kasar sama istri, aku ini kan barusan mengcounseling orang suruh ngomong pada suami, ngomongnya suruh halus pada istri, aku mau aduh. Nah, itu kadang-kadang juga menjadi rem bagi kita. Jadi itu kita ingat ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita ngoreksi orang lain, tapi the same word of God itu ngoreksi diri kita gitu. Jadi itu ya, melayani saja ya. Kita jangan nunggu sempurna baru melayani, tapi justru kita disempurnakan melalui pelayanan kita. Kita bertumbuh secara rohani yang saya katakan dalam pelayanan kita. Ya. Mantap, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Baik, ada lagi pertanyaan? Tapi jangan sampai suami jadi besi, kemudian istrinya juga besi. Waduh, gila terus. Baik, Ya. baik. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau tidak nih saya hostnya ingin mengajukan pertanyaan. Karena belum Ya. pernah. Oke, langsung saja. Dari poin nomor 3, Pastor, pengorbanan. Kita pengorbanan perlu, no pain, no gain. Tapi bagaimana jika pengorbanan tersebut sudah menjadi pride di dalam hidup kita? Oh, saya sudah melayani, saya sudah berkorban sedemikian rupa untuk pelayanan saya. Malahan itu menjadi satu pride di dalam hidupnya, dan itu menjadikan satu karakter yang buruk di dalam hidupnya. Bagaimana jika kita ada di dalam posisi seperti itu, atau bagaimana kita menghadapi orang yang mungkin punya pemikiran dan gaya hidup seperti itu, dan karakter seperti itu? Nah, mungkin sebabnya karena dia tidak sadar seberapa banyak Kristus telah berkorban untuk kita. Kalau kita tahu pengorbanan Kristus untuk kita, waduh, ya jadi ngapain kita membanggakan pengorbanan kita? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Mungkin Pak Petrus mau jawab. Silakan Pak Petrus. Ya. Pak Petrus. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Aaron, Andreas, teman-teman semua. Tadi ulangi lagi, Sharon, pertanyaannya. Iya, jadi pengorbanan yang sudah kita lakukan, walaupun pengorbanan itu dibutuhkan dalam karakter pelayanan, tapi pengorbanan ini sudah menjadi satu pride di dalam hidup kita. Oh, saya sudah mengorbankan banyak hal untuk pelayanan, untuk gereja ini. Nah, bagaimana kita menghadapi sifat yang mulai timbul itu di hati kita, atau bagaimana kita menghadapi orang yang memiliki pemikiran seperti tersebut? Ya, tadi sebetulnya Pak Andreas sudah menjawab bahwa di dalam kita melayani Tuhan, kita melayani bersama-sama dengan orang-orang lain yang juga dipanggil oleh Tuhan. Dan kebersamaan kita bersama dengan orang lain yang dipanggil oleh Tuhan seperti kita adalah orang-orang yang sama seperti kita, yang tidak sempurna juga. Amin. Sehingga kita tidak bisa menuntut orang itu sempurna. Kadang rasa itu orang gimana sih, baru berkorban gitu saja sudah belagunya luar biasa. Emang apa sih jasanya, gitu aja dibangga-banggakan. Siapa tahu kita menuding orang seperti itu, padahal kita sendiri pun dinilai orang juga sama seperti itu. Jadi dengan kata lain, di dalam pelayanan kita harus menyadari bahwa kalau kita itu dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, itu adalah anugerah. Bukan karena kita dan bukan karena kita lebih sempurna dari orang lain, bukan. Justru di dalam perjalanan kita memenuhi panggilan Tuhan, itulah kita disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan kita? Ya teman-teman kita itu. Orang-orang yang sama-sama dengan kita. Sehingga semakin kita itu
kalau istilahnya Watchmeni itu mengalami brokenness, mengalami kehancuran hati. Semakin kita pribadi mengalami kehancuran hati karena proses Tuhan dalam hidup kita yang kita terima, semakin kita itu matang di dalam karakter, dan semakin kita itu dewasa secara rohani. Dan orang yang paling tidak pernah mengalami kehancuran hati, karena selalu berusaha membenarkan diri dan melindungi dirinya, itu akan menjadi pemimpin yang sulit. Kalau istilahnya yang sering dipakai oleh Bill Hybels itu, dia katakan bahwa kalau leader itu menang, semua menang. If the leader wins, everybody happy gitu. Everybody win. Artinya sang leader itu sendiri, dia harus bisa menang atas pergumulan dirinya sendiri. Jadi semakin orang itu punya banyak konflik dengan orang lain, itu sebetulnya menandakan di dalam dirinya ada penuh konflik yang perlu diselesaikan. Karena konflik dengan orang lain itu sebetulnya kan cerminan konflik di dalam dirinya. Dan sebetulnya Tuhan sedang menyelesaikan sesuatu di dalam dirinya. Jadi ini merupakan perjalanan yang memang harus dijalani semua sama-sama. Sama-sama tidak sempurna, sama-sama sedang dibentuk, tapi kita dikasih anugerah oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan sudah masuk nih. Landasan pelayanan adalah karakter. Apakah di saat melayani saja karakter kita bisa berubah? Pastor Andreas, silakan. Di sini ada Pastor Gunawan Iskandar dari Singapura. Wah, kalau melayani ya, saya angkat topi dengan Pastor Gunawan karena ya dia bukan melayani jemaatnya saja, tapi setiap orang GKPB yang berobat di Singapura, dia kunjungi ke rumah sakit, dia doakan, sibuknya minta ampun. Silakan Pastor Gunawan Iskandar yang sudah gabung menjawab pertanyaan ini. Pelayanannya luar biasa. Saya angkat topi itu. Silakan. Baik. Guan. Kita panggil Guan, ini Pastor Guan. Ya. Silakan Pastor Guan. Pak Petrus, ada Koan, terima kasih buat kesempatannya. Ya, saya terus terang banyak belajar sih ya dari banyak orang ya, dari kesalahan-kesalahan. Karena waktu saya pindah ke Singapura melayani ini, dulu banyak yang lebih senior kan di sini. Artinya mereka juga jauh lebih berpengalaman dari segala hal gitu. Aku mau. Jadi saya mau pasang earpiece dulu karena thank you Kenneth. Ya. Jadi dalam pengalaman saya ya melayani di sini ya, saya mau mengkonfirmasi apa yang Pak Andreas dan Pak Petrus tadi juga sudah sampaikan gitu bahwa satu kali kan saya pernah tanya ya, terus Koan bilang gimana ya cara yang lain jemaat ya Koan ya, karena saya nggak pernah punya pengalaman sebagai gembala. Ya saya melayani orang muda, saya melayani mahasiswa, itu pengalaman saya, tapi saya nggak pernah jadi gembala gitu. Karena gembala kan dalam konteks gereja tuh yang dilayani semua gitu, semua layer, mulai dari yang oma-oma, yang lanjut usia sampai yang anak kecil, sekolah minggu dulu. Kalau dulu pelayanan sebagai ketua youth atau ketua image gitu ya, kita kan mikirinnya ya pokoknya anak muda aja gitu. Terus kalau ada sesuatu yang kita rasanya anak muda ini seperti kayak dimanfaatin, kalau minta duit susah banget, apa segala macam. Terus begitu jadi gembala, saya ngerasa sepertinya tuduhan-tuduhan itu ke saya juga akhirnya gitu. Kok jadi saya sekarang lebih memperhatikan A, B, C gitu loh, dibandingkan dengan yang lain. Dan waktu saya dapat satu nasihat ya, nasihatnya luar biasa. Dia bilang gini, Guan, kamu harus belajar untuk mencintai gereja, mencintai jemaatmu. Karena kalau kamu punya anakmu itu akan ngerasa kalau mereka tuh dikasihi, dicintai. Dan mencintai gereja itu sama seperti Kristus mencintai gerejanya. Karena Kristus mati buat gerejanya.
Dan dia nggak main-main untuk mendirikan gerejanya, untuk mendirikan I will build my church itu dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri, dengan pengorbanan di kayu salib. Gitu. Sehingga kita dalam melayani itu kita nggak bisa main-main gitu. Dan saya ini melayani di Singapura ya, banyak sekali sampai hari ini yang minta didoakan, berobat, dari yang mulai saya kenal sampai yang saya juga nggak kenal sama sekali orang itu siapa. Tapi dalam pelayanan kita nggak bisa pilih-pilih. Sungguh kita nggak bisa milih si A, si B, atau oh ini saya nggak kenal, saya nggak tahu itu dari mana, apa segala macam. Tapi saya melayani. Dan melayani dengan kasih, dengan cinta yang tulus dari Tuhan sendiri. Iya. Dan saya belajar dari situ gitu ya. Iya. Dan sekarang ini pelayanannya bukan cuma itu, teman-teman yang dari Bogor. Saya tahu bahwa setiap pelayanan ada tantangannya, ada masalahnya. Namun ada yang saya sekarang ini kan orang-orang yang di Indonesia mau berobat Singapura nggak bisa tentunya. Jadi mereka kalau mau beli obat itu butuh bantuan kontak yang di Singapura. Jadi banyak lewat dari 1 bulan ini, lebih dari 2-3 bulan ini banyak yang kontak hanya untuk minta tolong untuk dibeliin obat. Termasuk saya. Langganan. Pak Andreas juga, Pak Petrus. Tapi bukan cuma Pak Andreas sama Pak Petrus, tapi maksud saya banyak. Dari yang mulai yang saya kenal maupun yang nggak kenal. Baik. Dan saya mau katakan itu pelayanan. Yes. Itu pelayanan. Kita melakukannya tuh bukan cuma untuk menolong orang, tapi kita melakukannya itu untuk Tuhan. Kalau kita bisa menaburkan kebaikan dan orang bisa merasakan itu adalah bagian daripada karakter Kristus, satu kali orang bisa merasakan bahwa kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. 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 Dan melayani apa aja gitu. Dan saya pikir dulu ya saya pernah pikir gini ya, Kon, ceritakan Kon dulu pelayanan waktu ada KIR kayak gimana apa segala macam. Ada yang cerita kayaknya mereka, oh aku ya cuci mobilnya KIR dulu. Ngeberesin parkir sepeda motornya orang-orang yang datang ke gereja. Dan pelayanan-pelayanan yang sepele, yang sederhana gitu. Kalau saya ngelihat, masa sih pelayanannya seperti itu? Dan saya waktu ke Singapura, pelayanan tuh bisa sampai kayak begini. Kenal sama oma-oma, terus oma-oma itu bisa telepon dan minta tolong dianterin untuk bisa pergi ke pasar. Ya saya temanin ke pasar. Temanin ke pasar, benar-benar temanin ke pasar belanja. Makanya disenangi oma-oma. Ya pelayanan gitu. Jadi mulai dari pelayanan yang naik mimbar, pegang mic, sampai cuci mobil, bawain mobil jemaat ke bengkel, itu ya pelayanan. Yes. Gitu. Kalau kita melakukannya dengan tulus ya, dengan hati. Amin. Dengan kita mengasihi Tuhan sama-sama. Well done. Oke. Thank you buat kesempatannya. Thank you Pastor Guan. Luar biasa. Luar Sama-sama. biasa. Pengalaman dari Singapura. Baik, kita move on ke pertanyaan berikutnya. Karena ternyata sudah banyak nih pertanyaan yang masuk, Pastor Andreas. Asik. Ditambah lagi. Nggak apa-apa. Tambah lagi, baik. Banyak orang yang melayani dengan motivasi yang salah. Apakah orang tersebut harus berhenti melayani atau bagaimana? Sebaiknya jangan berhenti melayani. Motivasi kita itu disucikan dari waktu ke waktu. Seperti yang Pak Petrus tadi katakan, kita melayani tidak sendirian sama saudara seiman kita yang lain. Justru kalau kita lakukan melayani dengan motif yang keliru, kita bisa ditegur oleh sahabat kita yang lain. Jangan begitu kamu. Gitu. Jadi itu justru kalau kita mau ditegur, itu disucikan dari waktu ke waktu. Itu yang membuat pelayanan itu semakin murni
dalam motivasi kita semakin dimurnikan. Tapi menurut saya jangan berhenti melayani, layani terus. Justru makanya saya katakan melayani itu membuat pertumbuhan rohani, sekalian juga menyucikan, menguduskan motivasi kita, membersihkan motivasi kita yang tidak murni tadi. Ya. Ya, luar biasa. Saya teringat jadi Pastor Fu dulu, dia pernah juga di khotbahnya menyaksikan bahwa motivasi dia pertama ke gereja itu adalah ikutan paduan suara. Tapi karena mengikuti paduan suara itu, Tuhan memanggil dia. Itu dia saat SMA. Dia pernah. Motivasinya Jadi, itu ya? Motivasinya ikutan paduan suara katanya. Dia suka gitar. Itu mau ngelirik Ibu Mimi di paduan suara itu. Masalahnya SMA itu belum ada Bu Mimi. Oh gitu ya? Ketemu Bu Mimi itu di IPB. Oh IPB ya. IPB S1. Saya pikir sudah mulai lirik. Ya. Oke, baik, kita move on lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam melayani apabila ada case sebagai kakak pembina menolak atau dijauhi oleh adik rohani sendiri? Dijauhi karena apa dulu? Dijauhi. Kalau pelayanan itu gini ya, namanya pelayanan itu orang itu bisa menerima, bisa menolak pelayanan kita, ya kan? Itu kan. Ya, dan kita harus introspeksi, kita dijauhi itu karena apa? Karena mungkin bukan apa yang kita katakan yang salah, apa yang kita katakan benar, tapi cara kita mengatakannya yang kurang pas itu. Ya, orang juga seringkali menolak pelayanan kita itu bukan apa yang kita sampaikan itu salah, ya benar, tapi cara kita menyampaikannya itu. Dan itu ngomong tentang komunikasi, how to communicate itu. Ya, gaya kita itu. Ya, dan kalau kita merasa kita yang paling hebat, paling pandai, semua orang bodoh gitu. Nah, cara gaya kita mengatakannya juga orang penuh dengan kesombongan, dan namanya kita akan dijauhi lah itu. Tapi kalau kita sebagai seorang hamba yang melayani, ya akan berbeda juga. Jadi kita harus introspeksi memang pelayanan dari waktu ke waktu, sehingga kalau misalkan kita tidak menyalahkan orang, kalau orang itu menjauhi kita, mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Tapi kalau memang kita sudah mengatakan kebenaran dan orang menjauhi kita, ya itu upahnya besar itu. Kalau kita ditolak karena kita mengatakan kebenaran, itu upahnya besar. Amin. Oke, mengevaluasi pelayanan kita dan katakan kebenaran. Baik, next question. Berkaitan dengan ministry secara general, Pastor. Bagaimana sikap pemimpin bila ada anggota pelayan yang tidak mau kooperatif, malah menjatuhkan? Nah, itu Pak Petrus punya banyak pengalaman di situ, banyak sekali. Ya, coba diulangi pertanyaannya Pak Petrus yang harus menjawab. Karena menjadi ketua sinode itu ya banyak anak-anak yang nakal-nakal itu. Bagaimana? Nanti Pak Petrus, tolong diulangi. Pak Petrus pasti bisa menjawab dengan baik. Baik, bagaimana sikap pemimpin bila ada anggota pelayan yang tidak mau kooperatif, malah menjatuhkan? Iya. Jadi begini, di dalam pelayanan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita ini anugerah dapat melayani pekerjaan Tuhan yang sebetulnya itu sangat mulia, padahal kitanya nggak mulia gitu. Dan kalau itu bisa terjadi atas hidup kita, itu karena kemurahan Tuhan dan juga karena pertolongan Tuhan sendiri. Nah, menurut saya di dalam kita melayani, apalagi tadi disebut kata pemimpin, sebagai seorang pemimpin ya, kepemimpinan di dalam pelayanan itu bukan soal jabatan atau kedudukan atau pangkat. Berbeda dengan kalau kita berada di militer, di TNI, atau kalau kita ada di sistem birokrasi pemerintahan. Begitu pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, orang semua harus tunduk. Orang semua harus manggut-manggut. Biarpun karakternya jelek, biarpun kinerjanya nggak bagus, biarpun negatif, tapi orang harus tunduk. Kalau di militer kan gitu.
Kalau dia namanya komandan, siapapun di bawah dia, semua harus hormat. Nah, sedangkan kita di dalam pelayanan tidak bisa seperti itu. Karena, kenapa? Karena Tuhan Yesus pun mengajarkannya. Anak manusia datang bukan untuk, apa dikatakan, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani. Jadi posisi pelayanan kita, kepemimpinan kita di dalam pelayanan Tuhan itu bukan karena kedudukan yang diberikan, bukan. Tetapi seberapa banyak dan seberapa besar kita itu rela menghambakan diri, kita rela merendahkan hati untuk kita melayani sebanyak mungkin orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, karena itu pasti tidak mudah jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin itu mudah, ya banyak orang yang jadi pemimpin. Tapi ternyata kan tidak banyak orang jadi pemimpin. Apalagi pemimpin dengan kaliber kepemimpinannya. Nggak mudah. Kenapa ya? Karena memang tidak mudah menjalankan kepemimpinan itu. Itu sebabnya kita harus menghargai para pemimpin-pemimpin kita, karena kita menyadari untuk jadi seorang pemimpin itu nggak gampang, itu susah. Yes. Banyak tangisan, banyak luka hati, tapi kita nggak boleh luka. Banyak nangis, tapi nggak boleh diperlihatkan di depan orang. Di depan orang tetap harus positif, nggak boleh mengeluh, nggak boleh menunjukkan sikap yang negatif, nggak boleh menunjukkan sikap yang bermusuhan, padahal dalam hati jengkel sekali. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mengajar saya sejak awal-awal saya mulai melayani menggembalakan di Bandung. Saya ingat dulu ada orang-orang sulit di dalam pelayanan itu. Bukan cuma adik rohani, bukan. Menu itu jemaat, orang baru yang saya bimbing gitu ya. Terus lalu dipercaya, dikasih kedudukan pelayanan, tapi menjadi orang yang melawan luar biasa. Dan melawannya bukan diam-diam. Dia gosipin, dia ngomongin, dan dia mempengaruhi orang-orang. Nah, dalam keadaan seperti itu, yang dirasakan oleh seorang pemimpin apa? Ya pasti jengkel, pasti marah, pasti hancur hati. Dan itu yang terjadi dengan saya pada waktu itu. Tapi kemudian saya lihat, semakin dijalani, semakin orang ini semakin terus memberontak, malah menunjukkan pemberontakannya. Jadi kemudian saya bersyukur sama Tuhan ngajar saya di situ. Saya ingat pada waktu itu saya punya hari di mana saya itu jadi hari doa saya. Kalau waktu doa, biasanya saya itu sengaja pergi ke Lembang. Di Lembang kita punya rumah doa. Karena kalau di gereja terlalu gaduh, sibuk, dan banyak kesibukan, jadi akan terganggu. Jadi saya pilih waktu itu hari Jumat. Hari Jumat itu saya akan selalu naik ke Lembang. Saya cari tempat yang sepi, cari kamar yang sepi, atau ada saung doa yang nggak dipakai, saya akan pakai di situ. Dari jam 10 sampai jam 3 sore saya akan ada di situ. Nah, saya ingat hari-hari itu, yang paling banyak saya doakan, saya itu bukan ngeluh sama Tuhan, nangis sama Tuhan, bukan. Saya justru mendoakan orang ini. Saya doakan orang ini terus, saya doakan supaya pelayanannya sukses, supaya hidupnya dipakai oleh Tuhan. Saya tahu hidupnya kacau sekali waktu itu. Dan waktu saya terus doakan, yang terjadi apa? Perubahan yang luar biasa. Perubahan di mana? Nomor satu, di dalam diri saya dulu. Saya melihat orang itu jadi berubah sikap saya. Bukannya penuh amarah, bukannya penuh kebencian. Sekarang saya memahami ini bagian dari orang yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Dan itu pengalaman yang penting buat saya, karena saya melihat perubahan dalam diri orang itu luar biasa. Dan sampai hari ini dia tetap melayani Tuhan, dia bahkan pegang gereja, pegang jemaat, dan sampai saat ini dia masih respect sekali sama saya. Saya pun masih sayang sama dia. Padahal saya ingat dulu tuh luar biasa sekali pemberontaknya. Dan itulah menurut saya bagian dari pelayanan kita, karena kita menghadapi orang-orang yang sedang bertumbuh juga, yang masing-masing orang punya pergumulan juga. Yes. Sehingga kita sebagai seorang pemimpin
kita harus menang. Menangnya bukan menang otoritasnya, bukan. Tetapi menangnya menang apa? Menang ngalahnya itu. Makanya Tuhan Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya itu kenal satu pengusaha besar di Jakarta. Dia orang dekat dan orang kuat sekali di salah satu grup perusahaan. Cinta Tuhan, tapi sama seperti orang-orang yang banyak duit biasanya kalau di gereja, semua maunya diatur sama dia, termasuk ini. Nah, satu hari dia cerita, pendetanya itu saya kenal baik. Dan pendetanya itu menurut saya sederhana sekali orangnya. Khotbahnya juga biasa-biasa, penampilannya juga sangat sederhana. Lalu di satu hari ngobrol sama saya, dia bilang begini, aduh, wah itu si Anu, dia sebut pendetanya tuh. Saya udah kalah dah sama dia, kalau udah nyerah dah Pak saya sama dia. Oh iya Pak, kenapa? Waduh itu orang Pak, katanya bener-bener. Saya tuh belajar luar biasa banyak. Itu orang saya apa-apain aja. Iya terus Pak. Nerima aja dia apa-apain. Akhirnya saya nyerah. Ya udahlah katanya. Sekarang saya bangunin gereja. Jadi gerejanya itu dibangun hanya oleh satu orang itu aja. Jadi gereja besar. Jadi itulah bagian dari suka dan duka di mana kita melayani Tuhan. Terima kasih. Very Wow. good. Luar biasa, sharing pengalaman yang luar biasa. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir aja, tapi overall ini udah dijawab Pastor An tadi sama Pastor Petrus. Iya. Jadi saya ambil intisari aja pertanyaan terakhir ini. Bagaimana kita menghadapi jika ada pelayan yang memiliki akar pahit? Lalu yang kedua, kalau ada orang yang tidak mau tunduk, bahkan berusaha menghasut teman-temannya, dan cari kesalahan otoritasnya. Bagaimana menanggapinya? Ya, sebetulnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Petrus. Ya, pertama kali kita ini harus sebetulnya melayani itu mengubah kita. Itu prinsip pelayanan itu kalau kita dan namanya sulit melayani itu karena kemungkinan karena kita yang sulit. Kita kan punya bawaan masing-masing. Bagi orang yang ya kadang-kadang itu bagi saya kalau orang ini oke gampang lah karena saya juga sudah punya favor untuk atau grace tersendiri. Tapi untuk orang yang modelnya kayak gini, aduh grace saya tipis sekali gitu. Untuk orang begitu. Nah, itu yang disebutkan oleh Pak Petrus, melayani itu bahkan mengubah diri kita so much gitu. Ya. Tetapi di dalam perkembangan pelayanan ini supaya lebih lengkap lagi itu kita ini lain ya kalau di dalam tim pengembalaan itu mengawasi domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan itu kepada kita ya. Dan kalau ada orang yang melakukan hal yang demikian ya dan sudah pada taraf itu merusak suasana di dalam gereja Tuhan, ya kita pun harus juga memberanikan diri untuk ngomong terus terang kepada orang itu. Ya, jadi itu kita harus berani juga ngomong kepada orang tersebut dan ngomong bahwa jangan kamu mengatakan begitu. Ini bisa merusak suasana di sini. Ya, kira-kira sebulan yang lalu ada orang yang melakukan itu di Surabaya gitu. Dan saya langsung ngomong sama dia gitu. Dan pada waktu saya ngomong baik-baik, dia nyerang saya. Dia menyerang saya juga. Ya saya bilang, saya bukan adalah pemimpin yang sempurna, tapi motif saya itu begini-begini. Tambah diserang saya. Ya begitu. Nah, dalam suasana seperti ini harus lihat tarik ulurnya itu bagaimana. Ya. Saya kemudian langsung bilang gini sama orang tersebut. Ini baru kejadian sebulan yang lalu. Ya. If you don't like my style of leadership, you can ask somebody else. Ya, kalau kamu enggak senang dengan gaya saya memimpin gereja ini, cari gereja lain yang kamu senangi kepemimpinannya. Cari gereja lain. Aku tidak masalah. Nah, kadang-kadang itu memang itu yang disebut disiplin gereja. Karena memang dia menghasut banyak orang dan
menganggap saya ini korup. Waduh, kalau dianggap korup ini susah saya memimpin. Karena ya, saya ngomong sama Pak Yamin, nah ini saksinya Pak Yamin di situ. Jadi saya nggak sembarang, tetapi saya ngomong ini nggak benar orang ini. Kalau ini di terus orang ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi akhirnya one thing untuk bisa merendah serendah-rendahnya dalam pelayanan sehingga kita bisa memenangkan hati orang sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya. Tapi it takes a great courage to stand firm. Ya. Itu perlu keberanian juga untuk berdiri dan mempertahankan. Nah, saya pengalaman saya, kalau memang jemaat itu sudah ribuan dan ribuan itu, ada aja orang yang mau memanfaatkan itu dan itu, ya ada aja. Nggak tahu itu nanti itu cari kesempatan untuk nawari asuransi kayak di orang-orang Inggris, nawar gini, gitu. Ada banyak hal itu dan sudah dan saya nggak masalah kalau jemaat itu ngambil asuransi, tapi kalau sudah di dalamnya itu ada pembicaraan tentang kepemimpinan, ngolong kepemimpinan itu, dan yang terakhir ini itu dia bilang ya kita panggil majelis pusat untuk lihat kepemimpinan di Surabaya ini. Oh ini sudah lain ini. Saya bisa jadi beruang. Beruang madu apa polar bear? Ya kadang-kadang madu, kadang polar bear lah gitu. Tapi kepada orang yang kita kan bisa harus berani juga berhadapan dengan orang-orang yang kesurupan. Jadi itu juga begitu. Dalam satu hari saya betul-betul mau melayani ya, dengan mau diapain ya sudahlah. Gitu. Tapi dalam satu sisi itu saya bisa menjadi orang yang betul-betul harus tegas untuk supaya kawanan domba Allah itu terjaga. Jadi itu saya pikir harus seimbang. Dan itu nggak gampang itu, nggak gampang. Itu pun saya ya mempertanggungjawabannya kepada leadership di gereja ya untuk hal-hal tersebut. Pak, luar biasa menjawabnya tepat sasaran. Oke, ini pertanyaan terakhir, benar-benar pertanyaan terakhir. Kayaknya ini simple pertanyaannya juga. Kalau saya lihat kelengkapan pelayan yang disampaikan Pak Andreas, sepertinya akan sangat baik untuk dijadikan acuan, berarti 6 poin tersebut. Untuk memilih pelayan di gereja ya Pak, daripada setelah melayani, baru kita evaluasi. Bagaimana menurut Pak Andreas? Ya, sekali lagi gini ya, standar pelayanan itu, ini yang saya sampaikan itu very simple and very basic gitu ya. Dan ya good lah, itu kalau bisa dijadikan standar. Gereja juga harus punya standar, jangan segala macam orang disuruh melayani gitu. Ya, dan baru-baru yang lalu itu ada orang yang di Zoom itu pelayan Tuhan itu sebentar mana ya. Ya. Dan dia anggota dari salah satu pemimpin dari satu gereja yang ini ya. Terus kemudian waktu melayani ya ternyata dia masih merokok. Padahal ini dia salah satu leader gitu. Dan itu akhirnya pada waktu pendeta-pendeta di Surabaya bertemu dengan Ibu Risma, wali kota itu, dan dia ikut dari dalam pertemuan itu. Dia dalam Zoom meeting itu dia lupa mematikan videonya, jadi kelihatan dia merokok di depan Ibu Risma, di wali kota. Nah itu kan memalukan. Jadi itu ya. Dia merokok. Kelihatan ini pertemuan dengan wali kota loh.
Sambil driving lagi. Sambil driving lagi, ya kan? Nah, kalau begitu kan ya memalukan, itu kan. Ya, jadi harus punya standar dalam melayani, tetapi kita harus mengingat seperti yang dikatakan Pak Petrus tadi, ya tidak ada orang yang sempurna. Justru standar itu memotivasi kita untuk terus maju dan seperti itu. Ya, jadi itu baik juga. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke. Wah, malam ini kali ya, Saron ya. Malam bagus, hari ini quality, bagus. iya, lebih santai, lebih terbuka satu sama lain. Tapi karena waktu sudah menunjukkan 8:28, tidak terasa. Kita ngobrol sudah hampir 1,5 jam. Nah, ya, pasti kita mendapat banyak berkat, teman-teman. Saya juga mendapat banyak berkat dan hikmat. Sebelum kita mengakhiri pada hari ini, saya akan memberikan satu pengumuman dulu, sebentar. Lalu nanti silakan Bu Mimi juga untuk melanjutkan pengumumannya. Webinar kita akan dilanjutkan 5 minggu ke depan. Ini minggu pertama. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Wiryo Hadi. Pastor Wiryo Hadi ini adalah teman kelas dari Bu Mimi saat di IPB. Jadi beliau juga adalah gembala dari GBI WTC. Dia akan melayani kita dan memberkati kita tentunya dengan tajuk yang sama, diperlengkapi untuk melayani di masa pandemi. 3 minggu ke depan setelah Pastor Wiryo Hadi, tentunya kita juga punya pembicara yang tidak kalah. Salah satunya Pak Petrus Nawawi sebagai Ketua MP kita. Dia akan berbicara setelah Pastor Wiryo Hadi. Demikian pengumuman dari saya serahkan kepada Ibu Mimi. Ya, terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah memaparkan dengan demikian jelas. Juga untuk Pak Petrus ya, yang itu buat saya juga Pak Petrus ya, saya masih belajar terus untuk menjadi pemimpin yang benar-benar melayani ya. Untuk teman-teman sekalian, para pelayan, ini ada pengumuman sedikit mengenai doa jemaat Rabu via online, nanti akan dimulai per tanggal 1 Juli, maka kepada teman-teman bisa memotivasi anggota-anggota kesannya yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk didoakan. Nanti akan ada Ibu Titin, Saudari Titin dan Saudari Maria Rumiris sebagai koordinator doa kita, akan menggunakan lewat WA-nya, yaitu dengan cara menulis nama, nomor telepon, dan pokok doanya apa. Nah, nanti itu dilaporkan masing-masing ke PK, pemimpin kesan, atau langsung kepada koordinator doa. Nanti itu kita akan doakan di doa Rabu jemaat itu via Zoom, saudara, supaya kita nanti jadi lebih dekat lagi, kita saling melayani untuk doa ini bagi kebutuhan-kebutuhan pribadi tentunya. Ya, jadi itu pengumuman. Nanti akan diumumkan lagi secara jelas di WA grup kesan. Ya, demikian pengumuman dari saya. Oke, ya silakan. Ya, oke. Nanti Pak Petrus saya minta dengan hormat untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam kami memenuhi panggilan pelayanan kami di ladang-Mu ya Tuhan. Kami menyadari keterbatasan diri kami, ketidaksempurnaan kami. Namun kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang memanggil kami, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau yang melengkapi kami, Engkau yang membentuk kami, dan Engkau pula yang menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan, untuk melengkapi kami di dalam pelayanan. Karena itu kami bersyukur kepadamu dan kami membuka hati kami terus bagi Engkau, ya Tuhan. Menyadari ketidaksempurnaan kami sedang Engkau kerjakan. Itu sebabnya kami terus membuka diri kami bagi pekerjaan tangan-Mu atas hidup setiap kami, Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami minta Tuhan terus memberkati gerejamu di Bogor ini, GKPB Bogor, biar kiranya Tuhan terus memakai hamba-hambamu yang ada. Tuhan terus membawa bertumbuh untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu, baik di Bogor, di Indonesia, maupun bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Andreas, Pastor Petrus, Pastor Terima kasih. Guan, juga courtesy untuk Pak Kris dari Lampung yang selalu hadir bersama kami. Terima kasih juga sudah hadir Pak Yamin, terima kasih sudah hadir. Selamat malam untuk teman-teman semua pelayan di Bogor, Depok, dan Tangsel. Sampai bertemu minggu depan di jam yang sama. Good night and God bless you. Bye. Bye.